Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas F, program studi Ekonomi Syariah, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Inten Lampung, akan menjelaskan tentang materi Peradaban Islam Rasulullah periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi. Kami yang beranggotakan, saya Rahma Amalia dengan NPM 2151010280 selaku pemateri pertama, Nur Ihsan dengan NPM 2151010273 selaku pemateri kedua, Okta Leviani dengan NPM 2151010275 selaku pemateri ketiga, dan Rahman Himawan dengan NPM 2151010249 selaku pemateri terakhir. Baiklah, presentasi ini saya mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dan selamat menyaksikan. Peradaban Arab sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman dan Syria. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah, yang di situ terdapat 360 berhala. Dalam kehidupan politik kota Mekah terdapat dua suku yang paling berkuasa, yaitu suku Jurhum sebagai pemegang politik dan suku Ismail keturunan Nabi Ibrahim sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Kekuasaan politik kemudian berpindah ke suku Zuzafah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah pemimpinan Qusay. Suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan politik dan urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah asal suku Quraisy, yaitu Hijabah, penjaga kunci-kunci Ka'bah, Sikoyah, penjaga mata air Zam-Zam, Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, Sifarah, kuasa usaha negara atau duta, Liwa, jabatan keteraman, Sifada, pengurus pajak, Natuah, jabatan ketua dewan, Khaimah, pengurus balai musyawarah, Hazimah, jabatan administrasi keuangan, dan Aslam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat ditentukan oleh kondisi dan letak geografis. Masyarakat pedalaman suku Baduy hidup dari sektor pertanian, terutama orang yang mendiami oase. Sedangkan masyarakat perkotaan kehidupan ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, suku Quraisy terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang 2 musim dalam setahun, yaitu musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman. Metode dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara rahasia. Pada awal periode Mekah, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mendatangi orang-orang dekat beliau, antara lain istri beliau Khadijah, keponakannya Ali, budak beliau Zaid, untuk diajak masuk Islam. Ketika turun surat Al-Mudaththir 1-2, Rasulullah mulai melakukan dakwah di tengah masyarakat. Setiap bertemu orang, beliau selalu mengajaknya untuk mengenal dan masuk Islam, masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Periode pertama ini berlalu 3 tahun lamanya, di mana dalam masa itu Rasulullah SAW menjalankan dakwahnya dengan diam-diam, hanya dengan memberi pelajaran dan petunjuk, mengusahakan agar para pengikutnya konsisten atau loyal dan istiqomah dengan jalan memberi pelajaran yang baik dan memuaskan. Ketika Abu Bakar menyatakan masuk Islam dan menampakkannya kepada orang-orang yang dia percayai, maka muncullah nama-nama seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah yang juga masuk Islam. Dan seterusnya diikuti oleh yang lain seperti Abu Ubaidah, Abu Salamah, Arqam bin Abi al-Arqam, dan lain-lain. Beliau menjadikan rumah Arqam bin Abi al-Arqam sebagai pusat pengajaran dan sekaligus pusat kutlah atau kelompok yang dalam bahasa kita tepatnya disebut sekretariat. Di tempat ini Rasulullah mengajarkan hukum-hukum Islam, membentuk kepribadian Islam serta membangkitkan aktivitas berpikir para sahabatnya tersebut. Beliau menjalankan aktivitas ini selama lebih kurang 3 tahun
dan menghasilkan 40 orang lebih yang masuk Islam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Dakwah secara terang-terangan. Dalam masa periode kontroversi ini, Rasulullah SAW berdakwah dengan terus terang, dengan belak-belakan tanpa menghiraukan penghinaan dan ancaman. Nabi SAW keluar menjalankan dakwahnya ke segala tempat, ke Ka'bah, ke tempat-tempat orang Quraisy berkumpul, pada musim hari raya, bahkan pada segala kesempatan, mengajak mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala agar agama tauhid, maka berkembanglah dakwah Rasulullah SAW dan banyak pengikutnya, sehingga menyebabkan kaum Quraisy mulai bertindak keras dan kejam. Pada akhir periode ini, yaitu dalam tahun ke-8 Hijriah, masuklah ke dalam Islam Hamzah dan Umar bin Khattab. Keduanya adalah pahlawan-pahlawan Quraisy, sehingga dengan sebab masuknya mereka ke dalam Islam, barisan kaum muslimin menjadi kuat sehingga untuk pertama kalinya mereka melakukan ibadah sholat dengan terang-terang dalam Ka'bah, sedangkan sebelum itu mereka melakukan sholat dengan bersembunyi-sembunyi. Dari tahapan kontrak secara individu menuju tahap menyeru seluruh masyarakat, sejak saat itu mulai terjadi benturan antara keimanan dan kekufuran, antara pemikiran yang hak dan pemikiran yang batil. Tahapan ini disebut marahal al-tafa'ul wal al-kifah, yaitu tahapan interaksi dan perjuangan. Di tahapan ini, kaum kafir mulai memerangi dan menganiaya Rasul dan para sahabat. Ini adalah periode yang paling berat dan menakutkan di antara seluruh tahapan dakwah. Bahkan sebagian sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasul untuk melakukan hijrah ke Bahsy, melakukan dakwah dan mendatangi para ketua kabilah atau ketua suku, baik itu suku yang ada di Mekah maupun yang ada di luar Mekah. Terutama ketika musim haji, di mana banyak suku dan ketua suku datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Rasul mendatangi dan mengajak mereka masuk Islam atau minimal memberikan dukungan terhadap perjuangan Rasul. Benturan antara Rasul dengan kafir Quraisy terjadi karena Rasul dan para sahabat selalu melecehkan khayalan-khayalan mereka, merendahkan Tuhan mereka, menyebarkan rusaknya kehidupan mereka yang rendah, dan mencela hidup mereka yang sesat. Rasul tidak pernah berkompromi, apalagi bekerja sama menjalankan sistem kehidupan rusak dan sesat buatan manusia jahiliyah. Al-Quran senantiasa turun kepada beliau dan menyerang orang-orang kafir secara gamblang. Akibatnya, manusia-manusia jahil itu menghalangi dan menyakiti Rasul dan memfitnah, mempropaganda dan menyesatkan, pemboikotan, banyak penyiksaan fisik. Pembentukan sistem sosial di Mekah. 1. Pendidikan Tauhid. Tauhid merupakan pondasi paling dasar dalam kehidupan. Terlebih lagi karena pada saat itu masyarakat jahiliyah sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Pokok-pokok ajaran Tauhid ini sebagaimana tercermin dalam surat Al-Fatihah, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang sebenarnya. 2. Bahwa Allah telah memberikan nikmat, memberikan segala keperluan dan bimbingan bagi makhluknya agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. 3. Bahwa Allah adalah Raja kemudian yang akan memperhitungkan segala amal perbuatan manusia di dunia ini. 4. Bahwa Allah adalah sesembahan yang sebenarnya dan yang satu-satunya. 5. Bahwa Allah adalah penolong yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya kepadanya lah manusia meminta pertolongan. Menurut Muhammad Yunus dalam buku Sejarah Peradaban Islam, menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Mekah ini meliputi A. Pendidikan keagamaan yang menitik tekankan pada pendidikan Tauhid. Hendaklah membaca nama dengan nama Allah semata-mata
Jangan mempersekutukan dengan yang lain. B. Pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. C. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, Nabi selalu mengajarkan sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. D. Pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. 2. Pengajaran Al-Quran. Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok dari ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya yang selanjutnya menjadi warisan secara turun-temurun dan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi kaum muslimin sepanjang zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara, apabila kamu berpegang teguh kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah." Semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah berdasarkan Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah cerminan isi Al-Quran. Sehingga jika umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka mereka tidak akan tersesat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat kepada semua yang mendengar. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.